Ya, kembali lagi di podcast Main Bola persembahan dari Radar Jogja. Akhirnya PSS Sleman bisa membawa pulang hasil maksimal dari UE-nya di Kalimantan. Kemarin Rabu tepatnya, PS Sleman berhasil meraih poin penuh atas tuan rumah Persiba Balikpapan dengan skor tipis 2-1. Kalau saya bilang walaupun secara kualitas menang PSS, tapi PSS sebenarnya beruntung karena pemain eh, Takamu. Iya, Ya. Nishihara, Takuma Nah, Nishihara. itu banyak peluang itu sebenarnya, tapi Iya, sayang kurang tidak klinis. bisa dikonversi menjadi gol. Oke, Pak Nanto, seperti yang diprediksikan, kita PSS Menang. Sleman meraih 3 poin ini, Pak. Ya, menang tipis tapi tumbalnya banyak. Ya, tumbalnya banyak. Jadi kemarin cukup dalam tanda kutip kalau perang ini berdarah-darah ya. Kalau ibaratnya perang Iya. pertempuran di lapangan itu, pertemuan di medan perang dunia ini kemenangan yang sangat berdarah-darah dan banyak korban jatuh di kubu PSS Sleman. Tapi memang kemarin overall secara keseluruhan permainan PSS itu berhenti pada menit 70. Hmm, Jadi menit pertama sampai menit ke-70 itu mungkin mutlak punya PSS Sleman. Tapi setelah itu hilang. Kita nggak melihat lagi apa ya determinasi dan permainan kolektif yang diperlihatkan oleh anak-anak Sleman di dalam pertandingan kemarin ya. Dan ini membuat PSS ini banyak tertekan dan kemudian banyak membuat kesalahan. Tapi perlu diingat juga ada banyak hal yang membuat kondisi itu terjadi di lapangannya. Yang pertama jelas karena ini dari sisi internalnya PSS dulu ya. Keluarnya Rocky Simanjutak. Riko Simanjutak. Iya, menit 30. Setelah dia kasih asis Iya. ke siapa namanya Gustavo. Kemudian ada benturan ya Iya. yang membuat paha kiri kalau nggak salah. Itu cukup kesakitan si Riko ini akhirnya terpaksa tidak bisa melanjutkan. Saya pikir ini kita perlu cek lagi ya, mungkin besok kamu cek lagi kondisinya si siapa namanya si Riko itu seperti apa, karena setelah keluarnya Riko memang ada beberapa kali PSS ini masih bisa mendominasi, tapi hanya mengandalkan Terence, kemudian Injay dan di Dion yang sebenarnya masuk menggantikan Riko ya. Iya. Nah setelah si Riko diganti oleh Ihsan, ternyata dia juga tidak maksimal dan Digantikan lagi. ya, dan akhirnya Riko ini siapa namanya Dion ini seperti memikul dua beban ya, antara dia ofensif atau dia mempertahankan dominasi di lini tengah. Karena ternyata beberapa pemain yang dipasang starter itu ternyata tidak cukup tampil bagus kemarin. Dan pemain-pemain yang underperform ini justru malah pemain-pemain yang dalam tanda kutip usianya muda. Iya. Ada Alvareza di menit-menit awal ketika masih komplit, di situ ada Rico, ada Dion, kemudian ada Injay, dia bisa main bagus. Tapi setelah Dion ditarik ke pinggir mengganti Rico keluar, digantikan Ihsan, dia kelihatan sangat kehilangan tandem gitu kan. Di situ praktis dia hanya berduet dengan si Injay, sementara Ihsan saya nggak tahu kenapa, apakah ini sudah pada level tertingginya dia itu sudah mentok seperti itu atau seperti apa. Yang jelas pergantian antara Rico dan Ihsan ini kemarin sepertinya ini pergantian yang sangat apa ya, sangat merugikan PSS ya. Tapi itu memang tidak bisa dihindari ya, karena kondisi force majeure di lapangan cederanya Rico gitu. Terus kemudian Teren yang tampil bagus mampu mengimbangi Rico. Jadi kemarin di babak pertama sampai menit ke-35 ini PSS ini bermain dengan dua sayap yang sangat tajam. Dan ini membuat pemain-pemain Persiba itu tidak tidak leluasa untuk menyerang ataupun memanfaatkan lebar lapangan. Nah setelah Rico keluar, barulah
pemain-pemain Persib ini memanfaatkan lebar lapangan. Dan di sini juga kita harus kasih kredit tersendiri bagi pemain-pemain muda Persiba ya. Dalam artian mereka itu meskipun jam terbangnya masih minim, tapi mereka cerdik. Maksudnya mereka patuh menjalankan instruksinya pelatih. Saya pikir ini memang instruksinya Nasuha gitu kan. Kalau misalnya inisiatifnya dari pemain-pemain Persiba, saya masih ragu. Karena jam terbangnya ini masih rendah. Jadi yang dieksploitasi itu sisi lebar lapangan dari PSS Sleman. Karena mereka sadar kalau mereka bertarung di tengah, mereka itu kan kalah. Karena di situ ada Injay kan, kemudian ada Arda yang sebenarnya juga cukup bagus. Nah di sisi flank ini beberapa kali pemain-pemain PSS yang mengisi flank ini seperti Coge, kemudian Salman ini ternyata juga tidak bisa tampil maksimal ya. Coge ini di babak kedua juga digantikan. Agak parahnya lagi si Faris, Aziz yang masuk menggantikan Coge juga tidak lebih bagus. Tidak lebih bagus dan akhirnya gol pertama itu berawal dari sisi flanknya si Aziz kan. Karena dia gagal menghentikan pergerakan sayapnya Persiba. Sebenarnya kalau kemarin tidak gol, PSS itu justru kena penalti. Karena sebelumnya ada pelanggaran dan si Aziz ini kan ngambil dari belakang. Karena dia sudah tertinggal gitu kan. Dan ini sangat disayangkan. Tapi wasit masih ngasih advantage tapi justru malah gol gitu kan. Kalau kemarin itu Takumu Minamino, Takumu Nishihara. Takumu Nishihara ya. Itu offset pun PSS itu pasti akan dihukum penalti. Terus kemudian banyak hal keributan di lapangan. Utamanya menit akhir ya. Sebelum menit akhir Injay juga diprovokasi ya. Itu sebenarnya bukan kesalahannya Injay dipukul gitu kan. Tapi wasit menganggap bahwa dua pemain ini menjadi penyebab keributan, kegaduhan di lapangan sehingga dua-duanya di kartu kuning. Mungkin dalam pertandingan kemarin itu adil, fair gitu kan. Tapi kalau kemudian kita lihat lagi ini nggak fair. Karena apa? Kartu kuning kedua, kartu kuning yang diterima Injay itu ternyata kartu kuning ketiga. Sehingga dia terkena akumulasi dan pertandingan besok kemungkinan besar nggak bisa main. Terus di menit-menit terakhir barulah PSS ini mencoba memperbaiki kan, terutama memasukkan Kanu dan kemudian menambah beberapa pemain-pemain yang punya tenaga yang masih fresh, Kim dimasukkan menggantikan Iksan gitu kan. Faris juga dimasukkan menggantikan si Salman yang sudah kerepotan sekali. Dan masuknya dua pemain ini terutama Faris ya, ini sedikit memberi menutup kebocoran yang ada di sisi flanknya PSS. Alhamdulillah kemarin meskipun sampai menit 100 sekian 102 dari perpanjangan waktu cuma 6 menit ya, 4 menit ya, ini bonusnya banyak banget gitu kan. Akhirnya PSS ini berhasil memetik 3 poin meskipun goal getter mereka Gustavo Tokantin yang menyumbang gol terbanyak dan kemarin cetak 2 gol di kartu merah gitu kan. Nah ini juga debatable kartu merahnya, nanti mungkin kita bisa bahas itu. Mungkin itu bahas secara umum gambarannya kemarin. Oke Mi, reaksi dari tim pelatih seperti apa Mi? Selain bersyukur. Tapi benar ya, maksudnya di preskon itu Ansari Lubis sebelum atau sudah selalu bersyukur ya. Religius berarti bagus. Iya. Dan ya dia nggak beda jauh statementnya dari pertandingan sebelumnya ya. Tapi ada satu hal yang kusoroti menarik adalah dia sekalipun sekarang PSS Sleman di posisi pertama 23 poin, selisihnya itu kan sama Barito cuma 1 poin. Dia bilang kita nggak bisa lengah dan nggak bisa dengan mudah mengatakan bahwa kita unggul dibanding tim-tim lainnya gitu. Bahwa persaingannya itu ketat dan semua tim baik di grup timur, grup barat tuh punya kans yang sama besarnya. Terus ya dia berusaha untuk optimistis iya, tapi juga realistis bahwa kalau bikin kesalahan sekecil apapun bisa mengaruhi klasemen, bisa anjlok atau malah yang di bawah bisa naik. Dia menyadari itu, peta persaingannya merata, kekuatannya juga udah mulai terbaca. Terus
dia ada komentarnya soal kartu merah yang diterima Gustavo itu kan direct red card. Dia sih bilangnya kami punya lebih dari 30 pemain yang substitusinya di tiap lini itu merata, entah dari kualitasnya atau kuantitasnya. Jadi sebenarnya tentu ada kerugian iya, tapi dia juga tidak sepenuhnya khawatir ini nanti akan menggantikan siapa. Cuma kan untuk yang laga selanjutnya home lawan Persiku Kudus ya. Itu yang absen kan bukan cuma Gustavo saja. Tadi Injay sudah dapat 3 kartu kuning dan akan absen juga karena akumulasi. Dion pun demikian. Jadi bisa dibilang winning timnya PSS Sleman agak pincang menatap laga selanjutnya ya. Ini yang perlu ditunggu adalah bagaimana substitusi yang dilakukan Ansyari. Dan menurutku agak berat sekalipun besok main di kandang karena yang hilang ini puzzle-nya 2 pemain asing dan penyumbang gol terbanyak kan kombinasinya Gustavo sama Indy ini. Mungkin berapa sekarang? 19 20 gol ada sekitar segitu ya, Pak? Nah, kemarin tambah 2 kan? Iya, berarti Gustavo itu 10 apa 11? Antara 10 dan 12 gitu. Iya. Jadi berarti 5 ya? 6 ya berarti? Iya. 5. Nah, makanya berarti kan masih kombinasi 2 pemain itu sangat vital di winning timnya PSS, hampir tidak pernah tergantikan kan, kecuali ya situasinya force majeure kayak yang Pak Nanto sampaikan. Karena akumulasi kartu. Ini menurutku situasi yang berat, tapi ya harusnya tetap bisa optimis ya. Yang disampaikan pada saat presscon kemarin sih secara garis besar itu Ansyari Lubis masih optimis karena penggantinya juga setara menurut dia, Irfan Mofu kan, kalau sebenarnya di posisinya Gustavo yang mungkin bisa menggantikan. Kemarin lawan Barito Putra kan Irfan Mofu juga mencetak 1 gol yang menyamakan kedudukan kan. Yang jadi PR kan nanti Rico, kondisi Rico gimana? Nah, Rico juga belum ada update dan tim baru sampai Jogja atau sampai Sleman hari ini juga sih. 10 gol Gustavo. Gustavo 10. Berarti 15 gol. 15 gol ya 2 pemain antara Injay dan Tokandins. Iya. Ya segera nanti maksudnya aku update apakah kondisinya Rico parah ya, harapannya enggak ya. Kalaupun iya kan ini makin berat ya status atau posisinya winning timnya PSS, ada banyak pincang di beberapa lini. Dan kemarin kayaknya sempat dibahas juga waktu itu kan M. Fahri kiper PSS itu kan ball playing goalkeeper kan, memang dia banyak maju mengamankan bola atau ketika garis pertahanan tinggi dia ikut naik. Tapi menurutku momentumnya dia kadang bahaya banget. Kayak kemarin tuh ada mungkin 2-3 momen. Betul. Iya. Yang dia naiknya kayak nggak tepat waktu momentumnya gitu loh. Itu malah ya menurutku membahayakan lini pertahanan karena udah nggak ada orang lagi di belakang. Garis besar itu. Tapi Ansyari sih tidak ada komentar soal itu ya. Kayaknya emang itu instruksi dari dia dan dia siap tanggung jawab sama itu. Ya, tapi kemarin dia cukup bagus, 2 kali dia menepis tendangan yang memang 99% itu gol. Sama headingnya Takumu juga itu. Heading kemudian tembakan mungkin itu cuma jarak 2 meter 1,5 meter gitu, masih betul. Kena gitu kan. Ya bagus sih dia. Iya. Cuma itu sih pengambilan keputusan dia ketika kapan harus maju, karena itu kan misalnya terlambat setengah langkah atau 1 langkah lah, itu kan pasti situasinya pasti beda. Tapi mungkin si siapa namanya, si Fahri ini, Fahri itu menganut apa ya namanya, menganut filosofi. Kalau ragu-ragu mending nggak usah. Jadi kalau ibaratnya dia nggak pernah ragu-ragu, ambil gitu kan. Jadi itu lebih bagus nih daripada ragu-ragu. Kiper Persiba tuh kemarin kayak dia entah ragu atau memang Gustavo juga udah nggak bisa ngerem kan, yang akhirnya direct red card itu loh. Ya itu karena gini, secara teknis ya, karena itu memang lapangan pertama licin. Betul. Lapangan licin dan intensitasnya tinggi. Kemudian apesnya sentuhan bola pertama Gustavo ini jaraknya terlalu kepanjangan, jauh. Iya betul. Sehingga bola itu menjadi bola 50-50. Iya benar. Dan nyasar ke mukanya. Iya. Nah, dan itu memang sangat berbahaya. Cuma begini, posisi kiper itu juga teknik pengambilan bolanya ini juga memang agak berisiko ya. Karena kiper dalam posisi badan atau muka itu terbuka kemarin. Iya. Gitu kan. Biasanya kalau kiper itu memang ini agak ini. Gustavo itu tahu. Kalau kiper-kiper yang punya pengalaman, dia ngambil itu pasti dia ambil kaki dulu. Dia maksudnya yang dikedepankan itu kakinya dia karena dia melindungi badan. Tapi kemarin justru malah posisinya si
kipernya Persiba ya. Ya, Pancar. Pancar ini agak terbuka gitu. Iya, benar. Dan dia tidak berusaha mengambil bola itu dengan kaki duluan, tapi dia memang mengambil bola itu dengan tangan dan badannya. Jadi Iya, itu sangat berbahaya sebenarnya. Dan maksud ketokan itu ingin mengekip bola kan sebenarnya itu. Itu mau Iya. di-keeping. Ya, mau di-keeping kan. Iya, mau tapi di-keeping keambil kiri. kakinya. Benar. Ya, dan itu akhirnya apa? Karena mukanya nggak terlindungi ya. Dan nggak bisa nahan, maksudnya udah nggak iya. bisa ngerem. Nggak bisa ngerem. Ya, dan berbahayanya karena apa? Itu kena lutut, Iya. kena tulang yang Iya, keras, betul. dan itu kena rahang. Iya, benar. Karena rahang ini kan di sini ada sendi ya, yang membuat kita itu gampang dislokasi. Iya. Dan ini di sini saraf-saraf pusat semua ada di sebelah sini. Nek ora percaya, Waduh. kowe nek tinju ngono kuwi nek meleng ngene kena kene langsung tiba mi. Kita pasti udah kehilangan Dengung. Iya. kehilangan Langsung black out ya. Ya, kehilangan kesadaran karena Iya. di sinilah semua sebenarnya di sini ini kebetulan Iya. semua Iya, pusat sarafnya salah satunya di sini. Makanya kemarin itu berbahaya sekali. Iya. Untung ya kita beruntung. Semoga saja tidak terjadi apa-apa terhadap kiper ini. Iya. Dia nggak sampai yang black out atau Ya, pingsan. intinya dia masih sadar waktu Iya, itu. betul. Masih sadar. Walaupun langsung digantikan ya. Ini berbeda dengan kasusnya Peter Cech waktu Chelsea ya. Polanya dia. Iya, terus Dia akhirnya kena pakai- batoknya, Iya, batok iya. kepala yang sebenarnya itu sempat retak gitu kan. Akhirnya Retak. dia gegar otak dan Mourinho waktu itu sempat ngomong bahwasanya Peter Cech itu setengah menit sempat nggak sadar dan dia bisa saja meninggal waktu Iya, itu. iya. Ya seperti itulah sepak bola. Jadi memang itu ya nggak salah wasit memang menganggap bahwa itu berbahaya, tapi sebenarnya Iya. itu bukan faktor kesengajaan. Iya, benar. Ya karena menurut saya maksudnya dari yang saya tonton kemarin dan beberapa kali lihat replay di VAR emang udah nggak bisa ngehindar itu Gustavo tuh sebenarnya kakinya udah agak diangkat loh. Ya tapi kan kalau misalnya kita di undang-undang apa namanya? Law of the game. Apa? Ya aturan lah seperti itu. Iya. Kalau misalnya kita melihat bahwa itu berisiko, lebih baik kita hindari gitu kan. Iya. Nah ini kan mungkin wasit malah bahwa kenapa kok Gustavo nggak berusaha menghindar gitu loh. Gitu aja. Iya, Karena iya. kan lebih baik mengedepankan dalam tanda kutip nyawa seseorang Iya, keselamatan. dibanding pertandingan itu sendiri. Iya. Ya itu tapi Gustavo nggak bisa kita salahkan. Iya. Karena itu Sepersekian detik. gitu. sepersekian detik benar. dan itu sangat cepat dan intensitasnya tinggi. Jadinya kita nggak bisa menyalahkan semuanya. Karena kalau pas Intinya ngelihat langsung tuh ya emang kerjanya cepet banget tapi pas di replay emang baru kelihatan oh ya dengkul atau itu ya tulang ini keras Iya. banget ya. Dan, Tujuannya kan bukan bola hilang baru Iya. dia mengajar muka. Iya, Kan bola- saya bola di dulu tuh depan. pernah seperti itu. Jadi dengkul saya itu menghantam dadanya kiper. Itu saya juga apa namanya? Waktu dalam tanda kutip itu khawatir sekali karena ya itu memang pertandingan. Kalau saya sih kelasnya kan tarkam ya. Tarkam itu meskipun kita dulu waktu tarkam itu paling cepat dibayar 20.000 gitu kan. Iya. Tapi waktu kena dada itu saya sempat nggak bisa bernapas. Itu saya juga khawatir, takut saya gitu kan. Jadi saya nyesel kenapa saya nggak menghindar gitu kan. Itu aja sebenarnya. Jadi semuanya nggak bisa disalahkan. Iya. Dan keputusan wasit ya kita nggak bisa protes karena wasit menganggap bahwa itu memang sangat berbahaya. Iya. Kan ini sebenarnya kartu itu kan untuk melindungi pemain kan. Iya, betul. Dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Intinya begitu. Dan yang jadi catatan juga bahwa ternyata Injay jago juga headingnya. Ada peluang itu heading hampir gol itu. Sampai kan kita mengira heading karena malas aja kayaknya dia malas pakai kepalanya. Dia kan gitu. sebenarnya ada momen Injay dapat peluang 90% gol itu yang Iya. yang dari cutback terus di dalam kotak penalti babak pertama kalau nggak salah. Iya, bolanya lebar ke kiri ya. Enggak naik ke atas. Oh, naik ke atas ya, lurus ya. naik ke atas itu. Kalau saya lihat malah gini Injay ini pemain yang sangat rendah hati. Rendah hatinya apa? Dia nggak mau menonjolkan diri. Kamu sempat lihat nggak? Dia pegang bola di tengah. Iya. Berapa kali dia lewati pemain lawan? Iya, betul. Ya kan, Akselerasi keepingnya sendiri. sampai kotak Iya. final dulu. Iya. Sebenarnya dia itu bisa seperti itu. Iya. Cuma memang kletoknya pekewu gitu kan. Dia nggak mau menonjolkan diri bermain egois gitu kan. Tapi, Dia nggak pengen menjadi spotlight lah bahwasanya dia pemain yang benar-benar individual dan mengandalkan individualnya untuk mencetak gol atau memamerkan individunya enggak, tapi dia lebih mengedepankan sisi kolektivitas tim. Nah ini semakin membuat saya
appreciate terhadap pemain ini sebenarnya gitu loh. Saya tuh pernah wawancara Histra kan soal komposisi atau skuadnya PSS Sleman musim ini. Dia bilang bahwa ya memang ada perubahan komposisi pemain yang dikontrak, pemain yang dipertahankan memang berapa ya 90% atau malah lebih kan. Mayoritas sekarang kan lokal karena asingnya cuma 3 kan. Secara kuantitas tuh jauh lebih sedikit dibanding musim lalu saat PSS di Liga 1. Terus dia bilang karena kebutuhan kita banyak pemain lokal, kita juga butuh pemain yang versatile, maksudnya bisa memainkan, bisa mainkan lebih dari satu posisi, dan itu menurutku beneran kelihatan di PSS Sleman. Iya, ya kayak Kevin Gomez itu kan dia bisa di back tengah, bisa di wing back. Dion itu bisa di full back, bisa di winger, bisa di tengah. Ya. Salman Al-Farid tuh kiper mungkin Dion nggak bisa. Salman Al-Farid itu kan eranya timnas itu kan, Brilian Aldama dari kawan kan. Nah dia kan back tengah sempat, terus kayaknya sempat jadi DMF juga. Terus kemarin juga Inja itu aku bingung, kadang dia tuh dari beberapa pertandingan yang aku tonton, kadang dia mainkan peran nomor 8, kadang nomor 10. Mungkin di winger pun mungkin sebenarnya dia bisa Dan maksudku ini apa ya, dalam tanda kutip kekayaan tersendiri yang dimiliki PSS Sleman ya, karena mungkin benar ya tadi Ansyari Lubis menyatakan dia nggak terlalu panik dengan misalnya akumulasi atau absennya si A atau si B di beberapa posisi, karena dia tahu kualitas pemainnya juga punya level atau kualitas yang setara kalau dipasang di situ. Kayak tiba-tiba Tahir tuh kan lama jadi defensive midfield nomor 6 awalnya, terus winger juga, wing back juga. Nah makanya terus tiba-tiba di Biak sama di Sleman kan dia jadi back tengah. Entah karena memang di skema latihan tidak pakem hanya di satu posisi, atau memang itu ability yang dimiliki setiap pemain, dan menurutku ini sesuatu yang positif banget. Karena kalau kita misalnya komparasi sama tim DIY, PSIM tuh kan nggak cukup banyak pemain yang bisa kayak gitu, mungkin ada 1-2, tapi tidak sebanyak PSS Sleman sekarang. Itu sisi apa ya keuntungan banget menurutku. Berarti Januari ada barter Ravina Pinjai. Mungkin nggak tahu, tapi menarik ya sebenarnya kalau bisa barter kayak gitu. Enggak, karena aku notice apa PSS. Aku notice ini loh Mas. Ternyata beberapa pemain PSS Sleman sekarang kan pernah atau berseragam PSIM Jogja. Faris, Irfan Mofu, Faris. Iya. Terus Dion tuh entah sempet atau Dion mau belum pernah. Pancar, itu pernah. Yang kemarin kiper itu. Oh iya. Iya. Ya itu sih aku nambahin tuh, pemain versatile di PSS Sleman sekarang banyak dan itu memudahkan pelatih. Dan menurutku campur tangannya Histra besok akan lebih banyak untuk mengotak-ngatik strategi dan skema permainan. Ya di laga kemarin Pak, selain Tokantin yang tampil cukup apik ya dengan 2 golnya, siapa Pak yang Pak Ananto layak menyandang man of the match? Saya sekali ini harus mengapresiasi Fahri. Kiper. Fahri. Ya apapun terlepas dari kebiasaan dia ya. Tapi kemarin kalau nggak ada Fahri itu mungkin 5-2. Kalau saya bukan karena Fahri, Takumu untung Takumu juga. Iya. Finishingnya nggak begitu bagus ya. Benar. Takumu tuh. Ya, jadi striker itu kadang juga terintimidasi sama kiper. Iya. Takut. Iya. Jadi karena sekali tendangannya ditepis. Dan itu sebenarnya tendangan 99% itu bisa ditepis. Striker itu memikir lagi. Berarti saya kalau mau shoot itu nggak bisa sembarangan, harus milih. Akhirnya mikir, kelamaan mikir, akhirnya apa? Decision makingnya hilang. Kepercayaan dirinya menurun juga ya. Iya, ini masalah psikologi di lapangan ya. Iya, mungkin kalau penonton nggak ngalami itu, tapi kalau yang pernah main bola tetap gitu nih. Iya, kalau kita aja ketemu kipernya bagus. Iya, benar. Iya kan? Bingung. Kita 3 kali dapat peluang loh, Pak. Kena mental ya. Ya kita harus milih toh, ini kita mau kemana kan ini bola gitu. Iya, benar. Nggak bisa seenaknya itu. Kan kita juga nggak enak sama teman-teman kita yang sudah ngasih asis. Iya. Ya kan? Apalagi kita striker gitu loh. Loh, dalam sepak bola itu juga ada nggak enaknya nih. Iya, kalau misalnya saya dulu waktu zaman nom-nomane gitu ya, posisi striker gitu kan. Iya. Kalau saya dikasih peluang murni 2 kali nggak gol, itu saya malu nih minta ampun sama gelandang loh. Oh, ini
di apa locker room itu di ruang ganti babak pertama selesai itu habis mesti dibully enggak gitu kan. Pasti seperti itu. Sama juga waktu saya pikir ya hampir sama lah pertandingan profesional seperti ini. Jadi kemarin Takumu itu kemungkinan besar karena dia nggak hoki, nggak beruntung gitu kan. Tapi kan keberuntungan ini kan banyak faktornya. Iya, termasuk ya kipernya bagus. Termasuk juga. Karena mungkin tampilan Fahri yang bisa mengintimidasi striker. Itu saja. Kayak kemarin Tokandin itu kipernya Pancar itu juga tampil bagus loh. Iya. Berapa tendangannya Teren itu diblok. Iya. Padahal cuma 1 meter loh itu. Kemudian sebelum itu Rico syuting keras juga ditangkap dengan baik. Akhirnya apa? Akhirnya di situ ini berimbas pada si Injay. Injay dapat peluang murni di tengah kotak penalti, jaraknya cuma 4 meter dari gawang loh. Biasanya kalau dia itu sama PSIS kemarin, wah digenjot itu. Kan? Kemarin dia nggak berani apa namanya natap ke bola ini ke posisi kiper gitu loh nih. Benar. Makanya dia coba pressing tapi malah mumbul. Nah, kemudian Tokandin 2 golnya. Oh, mohon maaf, salah satu golnya atau dua-duanya itu dia berusaha untuk melewati kiper. Gol pertama kan karena tendangannya Terence di tepis terus dia dapat bola muntah second ball kan. Ya, enggak tahu pokoknya yang gol kedua itu. Gol pertama waktu dia ngelewatin, betul. Dia berusaha melewati kiper karena beberapa kali kiper itu bisa menepis waktu head to head 1 lawan 1. Iya, betul. Makanya kiper itu juga kadang kita kalau nggak usah jauh-jauh lah, kowe strikermu kowe ya gitu. Striker misalnya timnas itu kowe. Kiper kono Buffon, apa ora kowe ra mumet aja. Itu ada hal-hal seperti itu, sama. Dan pemain-pemain ini juga sama, misalnya kayak kemarin kayak siapa namanya? Pemain-pemain Takumu itu dia head to headnya sama Kleberson. Beberapa kali dia waktu pertandingan pertama itu nggak bisa lewat Kleberson. Dia milihnya siapa? Gomez. Gitu. Benar. Jadi dia milih Gomez gitu kan. Dia dekatnya ke Gomez terus. Karena apa? Kalau dia dekatnya ke Gomez kan pasti nempel dia. Nah, si pemain lain mancing agar ditempel sama Kleberson sehingga Takumu Minamino ini head-to-headnya sama Gomez kan gampang dia lewat. Iya, betul, Kevin Gomez. Iya kan? Karena dia emang bukan back heading itu yang kena sama Fahri itu Gomez lewat loh. Iya betul. Itu Gomez lewat. Iya, padahal di depannya itu. Benar. Karena Gomez itu hanya melihat bola. Takumu tuh lumayan pintar juga loh posisinya dia tuh. Iya, posisinya bagus. Karena gini, Pak. Kita waktu main bola itu juga kita harus bisa mohon maaf ya. Kita harus pintar. Misalnya gitu kan. Wah, aku lawan Kleberson ra mungkin iso lewat karena beberapa kali kecekel terus. Ya jangan dekati Kleberson. Dekati satunya si Gomez gitu loh. Iya, football IQ-nya. Iya, harus mikir gitu. Iya sih, maksudnya dia secara fisik bukan nggak oke, tapi tidak cukup Indonesia ideal sebagai goal getter. Usianya juga kan nggak muda lah. Dia 30 sekian ya. Dan dia itu berasal dari Liga Kamboja atau nggak Liga Laos gitu loh. Pokoknya 3 pemain asingnya Persiba Balikpapan itu berasal dari liga itu. Oh iya. Kamboja dan Laos gitu kan. Kolmatov. Jangan-jangan di Kamboja juga nyambi. Enggak sih. Ginjalnya tinggal 1 jangan. Tapi memang ya luar biasa karena kalau melihat apalagi pemain Jepang itu kan sebenarnya ya intelijensinya juga ikut gitu kan. Dan work rate-nya sih maksudnya kayak ya mungkin karena usianya segitu pun tapi dia masih oke loh 90 menit kayak tadi mungkin sempat dibahas ya Pak. PSS menit 75 ke atas tuh supply bola ke Gustavo udah sangat minim kan. Hilang itu pemainannya udah hilang menit dan 70. Kayak Gustavo juga di depan tuh frustrasi sendirian karena nggak banyak supply bola yang datang ke dia. Makanya dia banyak jemput bola ke belakang terus ketika mau counter nggak ada pemain yang support. Praktis cuma Terence kan akhirnya yang jadi winger ketika setelah Rico ditarik keluar malah dimasukkan kan Iksan sama Kim kan. Oke lah mereka menguatkan lini tengah tapi sektor penyerangannya menurutku kemarin jadi agak minim karena Dion juga nggak banyak bantu naik
nggak tahu kenapa, entah mungkin karena faktor lapangan yang memang licin, dan di sana kan kemarin 1 jam lebih cepet kan, di sini jam 7, di sana kick off jam 8 malam. Apakah itu sebegitu berpengaruh? Sudah tapi malam kantung. Iya mungkin ya. Tapi gini, pertandingan kemarin itu bagi saya ya, Oke. Apakah ini menyadarkan saya lah intinya bahwasanya level Rico Simanjuntak itu memang luar biasa. Oke. Luar biasanya dalam artian begini, tidak hanya dari skillnya loh, tidak, tapi dia spirit bertandingnya itu luar biasa. Dan spiritnya dia itu bisa membangkitkan spirit teman-temannya. Iya, oke. Begitu Rico keluar, Iya, saya ngerasa. bubar semua permainannya loh. Iya. Padahal yang punya kualitas kayak Rico secara individual itu kan ada banyak. Iya, Terence tuh salah Terence satunya. juga salah satunya, head-to-headnya sama lah sama Rico. Iya. Tapi beda memang. Nah, kemarin memang akhirnya saya kayak bahwa pemain ini memang apa ya, valuasinya itu paling tinggi lah. Maksudnya valuasi dalam artian apa ya, aset yang paling tinggi lah bagi PSS. Saya tak akui. Most valuable player ya. Iya benar. Hilangnya Rico. Iya sih, langsung kerasa menurut saya. Dan ini kan baru sekali tuh PSS Iya. itu ditinggal Rico selama mungkin lebih dari 60 menit. Iya, karena kemarin Sebelumnya kan paling Rico kan keluar gitu kan 10 menit, 11 menit ya. Iya. Bahkan malah nggak tergantikan sama sekali. iya, kemarin tuh menit 30-an pokoknya, 35 36-an lah. Dan ini memang luar biasa dalam artian apa ya namanya? Dia pemain senior, Iya. pemain senior tapi 30 berapa ya? 3 kali kali mah. Enggak tahu aku. Apa 30-an. fighting spiritnya loh. Iya. Luar biasa. Jadi pemain-pemain muda itu melihat Rico itu jadi sadar bahwanya mereka Rico aja yang punya nama besar, usianya sudah gitu, senioritas tinggi gitu, Iya. tetap main fight loh. Betul. Jujur saya waktu tadi malam kemarin itu saya akhirnya benar-benar tersadarkan bahwasanya Rico ini bukan pemain yang kaleng-kaleng lah, bukan pemain yang main sepak bola biasa lah. Dia kalau di sebuah tim itu dia bisa tidak hanya bagus secara kualitas, dia tidak hanya secara teknis saja yang berkontribusi kepada tim, tapi dia bisa memberikan spirit gitu loh, spirit atau roh bagi tim itu. Setelah keluarnya Rico, PSS gak kayak apa ya, kayak tim yang baru dibentuk kemarin kok. Bener, kayak nggak ada roh permainan sama sekali. Meskipun di situ masih ada beberapa pemain senior loh. Tapi wah sudah nggak menarik lah kemarin itu. Dan luar biasa. Untung waktu Rico keluar beberapa menit kemudian bisa cetak gol lagi kan. Iya benar. Itu masih apa ya, aura spiritnya Rico itu masih ada di lapangan. Tapi setelah itu udah hilang. Babak kedua emang dari dua pelatih ya, maksudnya dari Ansari Lubis maupun M Nasuha menyadari memang babak kedua ada perubahan. Kalau dari Ansari atau dari kubu PSS mengamatinya adalah fighting spiritnya Persiba lebih tinggi, bagus atau lebih tinggi di babak kedua, dan itu dikonfirmasi juga oleh Nasuha selaku pelatih Persiba bahwa ya mereka main di kandang dan ya mau nggak mau harus bisa menang atau mengejar ketertinggalan, dan ya benar walaupun nggak jadi atau nggak bisa mengimbangi sampai menit akhir ya, tapi kelihatan banget babak 2 tuh Persiba mainnya lebih enak, lebih cair. Terus salah satu yang ku kredit dari pemainnya Persiba nomor 5 Bintang. Ya. Itu enak banget pergerakannya. Ya, dia main bagus. Waktu main di sini juga. Dia sama Zakaria. Iya, Zakaria. Itu dua pemain winger itu ya. Iya, betul. Itu bergantian itu naik turun. Itu juga bagus. Tapi jangan lupa, mereka bisa main lepas. Karena di situ nggak ada musuhnya. Biasanya musuhnya di situ kan Rico. Iya. Ya, begitu masih ada Rico, mereka nggak bisa naik. Iya sih benar. Babak 2 tuh kerasa banget mereka fluid dan kayak jadi box to box. Iya benar. Itu. Sampai beberapa kali Dion sama siapa? Salman itu posisinya sama banyak lewat. Kevin aja pontang-panting loh. Iya benar. Dikocak-kocak dua orang itu. Iya. Tapi waktu pertama waktu masih ada Rico. Iya, emang nggak banyak kelihatan. Nggak banyak kelihatan karena mereka konsentrasinya ke Rico. Bahwa ada ancaman di situ yang bahaya gitu kan. Nah begitu Rico keluar,
Dan apesnya lagi Dion juga nggak maksimal di situ. Iya. Hanya kan nggak ada ancaman bagi mereka sehingga mereka juga enak banget naik turun berdua itu. Nggak tahu ya, maksudnya apakah faktor kelelahan dan jarak antar pertandingan yang terlalu pendek itu membuat level fitness pemain juga, karena harus diakui kemarin cukup banyak pemain PSS yang agak underperform. Iya. Seperti capek. Iya, betul. Karena kan jarak pertandingan sebelumnya ke kemarin tuh cuma 3 hari, dari Sabtu ke Rabu. Tapi kan. mungkin lihat dari cederanya Rico ya, mungkin ada intensitas otot yang lelah mungkin. Ya, mungkin ya. Ya kan? Kelelahan otot bisa. Jadi sebenarnya kan ini kan sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya teman kita yang satu yang rodok bolong itu kan suruh nanya sebenarnya ke Ansari itu. Sampai berita ini turun tadi pagi itu nggak ada sama sekali beritane gitu loh. Ya toh. Akhirnya kan dia nulis berita tentang itu. Kita akan membahas jarak antara Balikpapan nih dengan Banjarmasin itu 11 jam. Iya, betul. Ya kan. Dan mereka itu tidak pulang. Iya, stay di sana. Dan ini terlihat mereka itu jenuh dan kecapean. Iya. Jenuh, yang paling utama kejenuhannya. Dan kejenuhan ini biasanya itu menghinggapi pemain-pemain yang usianya belum matang. Makanya berapa pemain muda mainnya nggak bagus. Tapi kalau kayak Rico, Terence, mereka terbiasa. Cleberson, mereka tuh apalagi Cleberson baru aja berangkat. Tokandin juga nggak masalah. Tapi pemain-pemain muda yang lain, ini yang masih banyak tanda kutip homesicknya ya. Itu kelihatan kemarin kok. Nah nanti nek Kopong kan ora iso teko. Kamu tanya itu Mi. Kopong wingi dikandani ora ditekokke, kok tenan kok. Kang wis jelas dikongkon wis kandhani lho. Dadi wartawan wis ditulis carane piye ngono kuwi lho Mi. Ora nyandak lho. Tetep ora gawe beritane nemen to iki. Awake dhewe arep dodolan berita apa Pong? Saya lho sebagai pembaca pertama beritanya Radar. Tadi pagi itu nggak melihat ulasan tentang ini gitu loh. Padahal waktu saya jadi wartawan setelah pertandingan saya itu menuntut diri saya sendiri. Minimal itu 6 berita saya harus 6 angle saya harus bikin dari hasil pertandingan itu. Lah ini kok gursak berita tok itu loh. Itu kan. Kan sama Uwa katanya sudah konco kental. Ini makanya loh sing apa ya namanya ya wartawan itu harus benar-benar kita itu memberikan support service kepada pembaca. Kalau dulu treatmentnya jangan sampai kalah dengan media lain gitu kan. Dan berita kita harus beda. Eksklusif. Eksklusif push up. Gak bisa pulang saya dulu setrap nih. Redaktur itu sudah ngosongi 1 halaman. Nih kamu tulis beritamu. Nih ada 6 angle ini tulis. Apa? Karena orang mumet tuh ya. Makanya kan tapi dari situ kita kan setiap pertandingan harus prepare dulu. Jadi kita cari angle banyak. Nah, kemarin saya nggak lihat itu beritanya. Wah, jangkrik iki. Iki dhewe tuku koran iki si tuku mesaken ora nek beritane aku ngono kuwi. Ame maca online ya ora neng. Wah, besok kamu tanyakan Mi. Gitu. Jadi pasca pertandingan kita harus banyak membuat reviewnya gitu. Karena penonton pembaca itu nggak akan puas dengan 1 atau 2 berita, harus dikasih banyak informasi gitu. Kan ora tuku awake dhewe, ora kulaan informasi ora bayar tuh. Apalagi podcast ini kan harusnya podcast yang eksklusif loh, tidak hanya membicarakan yang ada di koran, tapi highlight yang tidak tersampaikan tuh harus sampaikan di sini gitu. Oke, kita akan bahas ini ya setelah kita bahas hasil lawan Persiba Balikpapan dan kita akan bahas soal laga melawan Kudus yang akan diselenggarakan Senin nanti ya, malam rencananya. Malam di Stadion Maguharjo ya. Pamit dulu, apa yang akan dipersiapkan PSS Sleman walaupun belum sempat wawancara, kira-kira prediksimu karena seperti ketahui bahwa PSS Sleman ini timpang ya tanpa 3 pemain. Sebentar aku izin buka habis sebentar soal ini sih. Update tiket tuh dijual malam ini. Dari malam ini dijual. Malam ini nanti dijual jam 7 malam. Cuma kuotanya tuh
Belum diupdate lagi sih dari terakhir kemarin 13. Nah, lawan Persipura 13 kan? Iya. Kayaknya ini prediksiku. Kayaknya mungkin seminimalnya juga akan 15 mungkin akan ya. sama ataupun malah harapannya bisa ada penambahan kan, karena kan setauku regulasi atau pemberian izin itu kan didasari review atas penyelenggaraan pertandingan sebelumnya, dan kayaknya kemarin selain Persipura kan sukses, aman, lancar, baik meskipun di nggak menang ya. baik di dalam maupun di luar lapangan kan kondisinya cukup kondusif kan, jadi kayaknya seminimalnya tetap akan 13.000, tapi nanti mungkin akan diupdate di media sosialnya PSS Sleman, tapi yang jelas malam ini jam 7. Terus ya aku akan segera ngejar infonya yang soal 3 pemain tidak bisa absen karena akumulasi itu, nanti substitusinya siapa aja dan apakah ada kontra strategi yang disiapkan. Walaupun sebenarnya kan lawan Persiku di putaran pertama itu kan cukup positif ya, menang di Kudus, dan harusnya besok main di kandang dengan kepercayaan tinggi lebih karena supporter juga datang ribuan, harusnya, dan semoga bisa lebih optimal mainnya. Cuma ya aku belum ada statement resminya dari tim kepelatihannya siapa nanti yang akan menggantikan posisinya Gustavo, Injay, Dion, atau beberapa mungkin pemain lain seperti Rico yang kondisinya sekarang juga masih tanda tanya. Ya infonya baru itu. Kalau Pak Nanto tanpa meremehkan Kudus ya, untung kita lawannya Kudus ya, untung ya, bukan Persipura ataupun juga Barito mungkin kan. Oh, yang besok ini. Iya. Gimana nih Pak? Laga besok Pak? Ya ini darurat. Ibaratnya gunung meletus, Merapi meletus itu siaga piro lah, isu paling dur segini. Itu ibaratnya wedhus gembel itu wis metu cuma sudah meluncur dalam jangkauan mungkin 6 kilo lah dari puncak Merapi gitu. Sekarang karena nggak ada, habis ini pemainnya PSS. Tapi pemain cadangan apakah tidak ya? setara dengan pemain Persiku? Hitungannya seperti itu. Nggak usah saya yang jawab ya. Kita bertiga di sini jujur-jujuran aja. Wes, kita kan setiap pertandingan kita nonton. Bahkan saat beberapa kali latihan pun kita sudah lihat. Apakah mereka tuh setara? Apakah ada substitusi yang satu kualitas dengan Kokanten, gitu aja? Nggak ada sih. Tapi kalau maksudnya perbandingan dengan pemain Persiku Kudus, pemain cadangan mungkin bisa ngimbangin lah. Mungkin ya. Misalnya depannya Purentu Irfan Mohu, Teren sama Rico kalau memang sudah baikan. Terus aku sebenarnya yang khawatir, maksud saya potong sedikit Pak. Yang khawatir 2 posisinya Gustavo sama Injay. Kalau Dion oke lah, dia kan sebenarnya versatile, bisa ditaruh di wing, bisa ditaruh di fullback. Ada beberapa nama yang bisa menggantikan dia, walaupun mungkin secara level mungkin 1 level di bawah Dion. Tapi penggantinya Injay sama Gustavo ini mungkin penggantinya tuh 2-3 level di bawahnya. Gapnya tuh kayak kerasa banget. Dan jangan lupa loh, kita jangan cuma berpikir akan kehilangan 3 pemain ini loh. Kita belum tahu kabarnya Rico. Bisa jadi 4. Iya kan? Mungkin kalau 3 pemain ini plus Gustavo terutama, saya yang sayangkan ini Gustavo. Direct red card. Kalau Injay kemudian si Dion, mungkin substitusinya meskipun kelasnya itu tidak sama dengan 2 pemain ini, masih ada di sesel-seselnya lah. Karena posisinya itu bukan aneh. Tapi kalau Gustavo ya ini seperti manuk kehilangan paruh ya, cucuk loh. Ini elang Jawanya itu kehilangan paruhnya. Iso nutul nih. Nah nih. Kemudian sayapnya 1 sengkleh. Nggak ada Rico. Gimana bisa terbang? Rico itu menurut saya, meskipun dia nggak cetak gol, kalau ada Rico, permainan PSS itu beda. Tusukannya dari sayap betul. Kalau 2 pemain ini oke lah, Inje bagus 5 gol. Tapi Inje ini kan sering diganti juga. Ya kan, karena dia kelelahan dan dia masuk lagi. Dan kemudian Dion beberapa kali juga cadangan juga. Babak kedua dia diganti. Masih bisa substitusinya, masih bisa disumbel-sumbel lah. Gitu. Tapi kalau Rico sama Tokanden, saya belum bisa gitu. Ya di situ ada Teren memang. Tapi dia juga bukan nomor 9. Ya, dia mungkin kualitasnya dengan
sama ya, Rico ya. Iya. Cuma Rico ini lebih lama dan lebih menyatu dengan tim Iya. di PSS gitu kan. Dan saya nggak lagi mendowngrade si Terence ya. Iya. Secara head to head teknik sama. Tapi yang nggak ada di Terence itu Rico ini bisa membangkitkan semangat teman-temannya. Iya. Gitu. Dan kalau Tokhanin nggak ada lah yang bisa ngajukan. Kalaupun ada juga mungkin ya levelnya nggak ada. Iya. Ya. Levelnya di bawahnya mungkin 2 Mungkin level. andaikan Rico itu cedera, pengganti siapa? Dian mungkin ya. Dian akumulasi. Akumulasi dia. Akumulasi, iya. Makanya itu, ini kan darurat gitu kan. Soalnya Dian kan pernah main di flank juga. Iya, kan? makanya Ya dia mungkin bisa flank, bisa satu-satunya fullback. yang dimainkan si Coge atau Asis didorong ke depan. Oh iya, Saiful Zoge Michael mungkin. Zoge kan back tuh, full back kan. Bisa Bisa depan main dia. depan. Iya, banyak banget yang Nah, bisa kemudian versatile. nanti Inje itu Kanu, Atau si siapa? Palosa. Babak Palosa itu. Velosa. Pelosa. ya. Tapi Atau lebih- Tahir jadi Tahir udah main Tengah. besok. Tahir gini mungkin ya. Tahir tengah. Tahir tetap masuk berduet dengan Cleberson. Cleberson. Oh. Terus Kevin kemudian jadi Kevin pinggir balik lagi. Iya, betul. Ya, Iya, toh. iya benar. Terus kemudian di sebelah kanan mungkin ya antara si Aziz kemarin atau si Salman. Iya, benar. Lah di situ lah. Depan ini mungkin nanti Kim terpaksa harus masuk. Arda, Kim. Ada Kim dan satunya mungkin Kanu ya. Iya. Iya, benar. Tapi kan Kanu ini nggak pernah main dari menit pertama. Soalnya, dia substitusi iya. terus. Kadang aku pas nonton tuh gini, kalau pas Kim dan Ihsan main bareng dari menit pertama atau kayak kemarin main bareng Remuk tuh ya. Kayak nggak ada power sih. aku bilang. sana yang bilang remuk. Iya memang begitu dan kemarin kan kelihatan sekali kan. Iya, karena dua-duanya Ya, usianya emang udah. remuk, spotter bilang gitu kok. Oh iya, iya, ya, wes. sampai ngomong kan Kim mending jadi manajer ya deh. Iya, maksudnya Karena kemarin itu darurat kok. aku tidak melihat ada ketenangan gitu loh ketika Kim dan Ihsan di lini tengah main bareng jadi tandem, entah double pivot atau box to box dua-duanya, Ya. tapi nggak cukup tenang gitu loh nontonnya. Mungkin dua pemain ini sudah melewati masa peak prime-nya. performanya. Iya. Sudah mulai menurun ya. Iya. Decline lah maksudnya. Sesuai usia lah ya. Iya, harusnya kalaupun dipasang ya satu aja. Kalau masang dua pemain ini bertenaga langsung. lah. Kasihan Injaynya kerja Iya, keras Injay. bener. Ijay kan sebenarnya juga udah nggak muda lagi tuh, dia 30 kalau nggak salah, apa 29? 29. Oh, 29. 29. Oh, masih muda lah. Tapi Prime-nya lah. ya kita beruntung besok masih ada Mobu ya. Mobu sudah teruji Iya, 1 gol lawan. 1 gol lawan Barito. yang pertandingan penting ya. Jadi kadang striker hebat itu bukan striker yang mencetak gol paling banyak, itu bukan. Tapi striker yang bisa mencetak gol saat pertandingan penting dan sulit. Ya, dibutuhkan tim ya. Iya, Iya sih. dibutuhkan Itu Gustavo Deadlock ya pas lawan Barito. Ya, tapi ada Mobu di situ Iya. gitu kan. Nah, ini banyak mungkin ada kita misalnya melihat di luar negeri lah ya. Nunes mungkin lawan klub papan bawah dia cetak 3-2 gol gitu. Iya. Tapi begitu lawan Manchester City. sulit ya cetak gol. Iya. Tapi kayak Salah, Iya. meskipun di awal-awal dia nggak cetak gol, tapi dia lawan tim-tim yang punya Real Madrid dan sebagainya, dia selalu cetak gol. Misal gitu. Inilah kualitas striker yang. Tapi dalam pertandingan besok kita akan benar-benar disajikan, kita akan benar-benar melihat kualitas tim kepelatihannya dari PSS. Iya. Kita akan melihat bagaimana tim ini mencari solusi terbaik. Iya, ketika winning timnya agak Ya, jomplang ketika gitu. semua sayapnya patah, paruhnya apa ya, copot, kemudian apa namanya, apa jenis dada mentok Nggak montok. dada mentok ya apa ya, dada mentok ya rada hilang siji, cuwiwine wisan ya. Ini tinggal besok itu seperti apa mereka itu meramu timnya. Iya. Jadi, nah disinilah kualitas pelatih itu bagus atau tidaknya ditentukan dalam pertandingan yang besok ini. Jadi pertandingan yang terjepit itu Iya. bisa nggak mereka bisa keluar dari Tekanan. itu, dari jempitan ataupun dari kondisi yang dari lubang jarum lah. Iya, iya, betul. Ini kan pemainnya tidak, dalam tanda kutip tidak tidak normal lah kondisinya. Tidak normal. 4
pilar ini loh. Iya. Cedera semua. Absen gitu. Iya, pemain penting semua lagi. Pemain penting semua. Dan Iya, kan apesnya hampir- barengan lagi. ya hampir 40% kan. Iya benar. Hampir 40% ini kekuatan PSS ini hilang besok. Iya. Saya tidak lagi mengesampingkan atau merendahkan pemain-pemain pengganti ya. Iya. Tapi kan yang jelas bahwa starting line up itu yang terbaik. Dan gitu. statistiknya menguatkan itu. Iya. Gol asisnya. Jadi ya moga saja besok pelatih ini cepat menemukan solusi. Kalau saya sih ya begitu tim datang ke Jogja udah nggak usah berlatih dulu. Keren sih. Ya paling Diliburkan. enggak 2 hari libur semua. Kalau enggak 1 hari libur full. Mandi Gitu. es. Udah kembali ke rumah masing-masing gitu kan. Ini karena seminggu loh, Ya. hampir 7 hari loh Di mereka itu Kalimantan kemarin di ya. Kalimantan kemarin. Kelihatan pemain-pemain muda itu homesick tuh kemarin dan kecapean. Sampean. Kemarin mereka kayak jenuh gitu loh, Mi. Iya. Kayak jenuh mainnya. Tapi pemain yang senior sudah terbiasa santai gitu kan. Iya, rasanya kemarin sih. Ya pemain nek manten anyar terus pengen ndang mulih. Tapi nek manten lawan malah seneng lu ngaco yo ngono. Lagi di Maka ya toh. mereka cukup lama di Martapura kan yang jauh. Iya. Nah, kaya kowe sesuk ndek bojo anyar ngono kuwi misale yo lunga sedina rong dina kuwi wis pengen mulih Mi. Ya toh, tapi nek wis mantenan baru 30 tahun apa 20 tahun kaya aku ngene iki. Ya wis mulai lunga. Tapi beda mungkin kalau mereka away-nya ke Jepang gitu nggak mau pulang malah ya. Oh betah. Oh, sebulan. beda, Bang. Oke. Tetep, Bang. Gila loh, gak usah. Tuh, rumangsane kalau kita ke negara-negara seperti itu ya. Iya. Biasanya kalau trip Eropa Iya, atau Eropa ke itu kan 14 hari. Iya. 12 hari, Bah. Itu, Bah. Sama aja. Baru 6 hari loh, Bah. Udah bete. Orang Indonesia wis pengen mulih, Bah. Tenan wis. Karena kita ya misalnya ke Eropa ya, kita itu disajikan sesuatu yang apalagi ke Jepang. Orang bisa sembarang udet lah. Segala sesuatu yang rapi tertata Iya, gitu loh. Itu gak asik. Tapi kalau ke Indonesia, wah, nonton ngoyo ngene iki terus biasa. Wis rasa dodo men ora percaya. Kowe seminggu ning Singapura wis ora betah nih. Kowe ndang mulih nih. Wis orang ada duit ya. ora nek duit. Sehari wis Ndang mulai mergo mulai. Lah kowe arep ngopo ning kono bengi-bengi wong Iya, bener. iki. Iya nek ora nyekel duit iki ora amun. Oh. Mulku nang lunung Singapura lho sak Solo 44 km persegi. Iya kan? Hanya dalam 3 jam itu kita bisa Mutari semua. memutari semuanya. Begitu. Jadi gitu loh. Ini faktor memang kejiwa kejenuhan lah. Iya. Jenuh banget ya. Apalagi mereka kan main bola capek gitu kan. Ya memang harus difreshkan. Dan kayaknya ada faktor pas pertandingan sebelumnya pas lawan Barito imbang. Maksudnya kalau menurutku kalau itu bisa dapat kemenangan, mood dan situasi locker room pasti juga akan berbeda gitu. Karena imbang dan mungkin ada semacam beban atau tekanan nggak dapat poin pas lawan Persiba kemarin. Ya kan balik lagi ya kayak pas kita bahas lawan Derby Mataram itu. Mentalitas pemain ada yang semangat, overconfident mungkin malahan di beberapa pemain, tapi ada juga yang mentalnya ternyata nggak cukup siap. Entah karena jeda pertandingannya terlalu singkat, faktor teknis non teknis lapangan atau kondisi apapun itu ya. Dan ya benar kemarin beberapa pemain muda ya Kelihatan sekali ya ya. perform sih. Apalagi kan sekarang pressure tim yang ada di bawahnya itu cukup. Iya, benar. Ini ngeri karena sekarang Persipura sudah udah mulai konsisten ya. Mulai konsisten benar. Iya. Persipura ini sudah mulai masuk dalam persaingan loh. Iya. Dan Persela itu dalam 5 Tracknya pertandingan juga, terakhir iya, naik itu nggak terus. pernah terkalahkan. PSS sama Barito ini beberapa kali kalah ya. 1 kali ya, Barito 2 kali, PSS 1 kali. satu tapi imbang 2 kali. Iya imbang juga tuh. Tapi yang namanya Persela ini nggak pernah terkalahkan loh. Iya. Kemarin mereka juga menang. Iya, Ya benar, kan? benar. Padahal belum ditangani Imran, masih caretaker. Lawan Imran Deltras belum. kemarin ya? Ya lawan Deltras, lawan timnya Widodo gitu. Oh iya. Dan Deltras kan sebenarnya posisinya sebelumnya itu lebih bagus. Hmm. Justru malah sekarang tergeser itu. Iya sih, maksudnya ya itu yang beberapa kali dimention Ansari secara repetitif ya di beberapa preskon baik sebelum setelah pertandingan
bahwa tim ya dia kalau PSS berarti kan ke timur. Peta persaingannya itu udah ketat, udah intens banget, semua tuh udah tahu oh dia kualitasnya seperti ini, kekuatan kelemahannya ini, dan ya banyak juga yang sudah menganalisis peta kekuatannya PSS Sleman. Salah satunya kan ya karena sebenarnya pakem atau winning timnya PSS kan udah mulai kebentuk nih atau kebaca. Ya tinggal bagaimana pemain atau tim lawan nyari kontra strateginya aja. Dan kayak kemarin lawan Barito itu salah satu kontra strateginya adalah ya terlepas karena memang Barito bagus dari set piece-nya ya. Ternyata itu situasi yang bikin PSS Sleman juga nggak bisa main leluasa, atau misalnya high press. Persipura tuh lumayan high press kan pas lawan. High press dan mereka punya power. Iya, kayak tenaganya nggak habis-habis dan ternyata benar PSS nggak bisa main lepas gitu. Terus ya salah satu yang aku lupa dikit. Yang ditambahin Ansari adalah soal fokus pemain. Jangan lengah, jangan lengah. Terus kalau babak pertama tuh dia minta jangan lamban ya berarti entah dia harus mengontrol jalannya pertandingan, menguasai penguasaan bola yang tinggi, atau temponya harus sudah stabil dari menit pertama, karena itu juga yang disampaikan Histra. Salah satu filosofi yang ingin dikembangkan di PSS Sleman adalah soal penguasaan bola yang tinggi. Ya khas Eropa lah atau Belanda lah. Iya. Identitas tim. Iya, identitas timnya itu. Histra ini sedang membangun identitasnya PSS Sleman gitu kan. Cuma kan karena dia tidak bisa in charge di lapangan pada saat pertandingan, ya mungkin perpanjangan tangannya lewat Ansari Lubis. Dan pemainnya pun tidak semuanya yang diinginkan oleh Histra. Harus diakui ya. Iya benar. Ya memang budgetnya sakmono. Dan regulasi karena cuma boleh 3. Saya nggak tahu ini regulasi, bicara masalah regulasi ya. Regulasi kartu merah di Liga 2 itu seperti apa? Apakah hanya sekali nggak main? Sekali ya? Iya sekali. Ya, kalau dulu kan waktu saya 2 tahun kan 2 kali. Sekali setahu saya. Kalau Saya sempat baca. Red card itu kan 2 kali nggak main. Yang membedakan tuh ininya Pak, sanksi atau denda yang harus dibayar. Kalau nggak salah 7,5 juta atau 10 juta gitu. Kalau direct red card. Oh itu nanti kan dipotongkan dari subsidi. Ya, antara subsidi klub dari PT I-League. Jadi klub nggak usah bayar, nggak apa-apa. Cuma nanti di akhir musim karena terpotong sehingga subsidinya tinggal dikit. Setahu saya, mungkin nanti bisa dikoreksi teman-teman yang lebih tahu soal law of the game ya. Kartu merahnya itu dilihat dari intensinya juga. Dan reaksi setelahnya. Dari peristiwanya ya? Iya, jadi kalau misalnya kayak Gustavo kemarin nih dapat direct red card, tapi setelah di kartu dia nggak terima, ngeyel, tambahin lagi itu jadi diperpanjang dia absennya berapa pertandingan. Tapi kalau straight red card dan dia langsung masuk, makanya kayak kemarin kan ditahan sama Kleberson kan, karena ada intensi Gustavo nggak mau meninggalkan lapangan, dia tetap mau di lapangan. Terus pas udah mulai ada intrik, Kleberson dan disamperin benchnya pemain Persiba, Gustavo langsung disuruh balik dan masuk ke locker room. Dan menurut saya itu naif ya. Naif gimana? Cara seperti itu gitu kan. Ya pemainnya kan harusnya sadar bahwasanya nggak mungkin mereka akan wasit itu akan mengubah keputusan karena setelah itu direview kok. Iya betul. Mungkin di Liga Indonesia 10 tahun yang lalu mungkin itu karena wasit bisa berubah ya, gitu. Keputusannya karena intervensi pemain. Apalagi karena ada pesanan bandar. Bukan bandar sih, maksudnya apa ya? Ada pesanan oknum di gitu balik layar ya. Nah, tapi itu benar sih maksudnya. Nah, sekarang kan nggak ada. Iya, itu kan ini lompat-lompat ya ngomongin PSS PSIM. Salah satu yang ditekankan Van Gassel kan itu di kubu atau di para pemainnya. Dapat kartu kuning, kartu merah itu nggak apa-apa selama itu memang penting dan dibutuhkan untuk tim, tapi jangan bikin keputusan bodoh yang membuat memprotes bereaksi berlebihan terhadap keputusan wasit. Itu kan wasit itu nggak akan ngubah keputusannya kalau itu udah dilakukan. Dan apalagi sudah direview Pak. Iya, kayak kemarin tuh menurutku pemainnya Persiba yang dia udah jelas mukul Injay terus dapat kartu merah sampai dia mukul area bench sampai retak itu Habibie ya namanya kalau salah. Itu berlebihan juga sih, ngapain gitu. Itu bukan berlebihan, itu berbodohan saya. Ngapain gitu loh. Dan itu kan disorot oleh kamera. Iya. Terus kalau dia mukul itu sampai pecah apa tuh jagoan. Makanya malah dia kena sanksi ya kan.
jagoan pemain seperti itu. Lah malah nanti nggak dipakai tim lain. Nah, bisa aja. Ngapain mah itu karena merugikan tim sendiri kok. Lah ini loh. Pemain-pemain itu juga harus berpikir dewasa. Emotionally intelligence-nya. Buat apa mereka? Ya mereka mungkin kalau menang saat itu dapat bonus ya kan. Iya betul. Sehingga ngamuk-ngamuk dan sebagainya jangan gitu loh. Cara-cara tarkam tuh udah tinggalin lah. Ya, iya makanya. Ini sepak bola ini kan dinikmati oleh semua kalangan, semua umur loh. Tidak hanya saya yang usianya sama Fahmi aja separone gitu kan. Ya saya 25, Fahmi 50 gitu kan. Kan separuh nih kan. Dan ditonton juga oleh anak-anak. Iya betul. Ya kan. Nah kekerasan seperti itu kan nggak bagus. Kalau saya malah berharap itu ditambahi hukumannya. Kalau perlu larangan 2 atau 3 pertandingan lagi. Iya. Dan sepak bola Indonesia itu nggak butuh kok pemain seperti itu. Kita itu sebagai penonton juga nggak butuh kok tontonan seperti itu. Kan apa seneng kita kalau di lapangan itu lihat pemain berantem. Kalau dulu kan sering banget ya. Dulu tuh sering banget sebelum ada VAR. Gebuk-gebukan ya. Nek dulu zaman Tarkam mungkin iya nek kalah golek sikil, nek orang golek sirah wasit gitu ya. Atau medio ISL. Tapi kan ini profesional. Bahkan liga profesional kan dulu masih seperti itu, Pak. Iya, ISL zamannya. Ya karena bola itu lewat, istilah bola lewat, kaki jangan. Banyak unsurnya, Pak. Karena kan dari derby, awal gitu ya. Dari awal pemain dan tim atau manajemen itu sudah menganggap bahwa sepak bola pertandingan itu sudah nggak fair. Karena mereka tahu sebenarnya ada oknum-oknum yang bermain, tapi mereka nggak bisa protes gitu. Akhirnya terlampiaskan di lapangan. Kalau dulu itu yang saya lihat itu seperti itu. Dari beberapa pemain, dari beberapa pelatih di belakang layar itu rata-rata ngomongnya seperti itu. Gimana sih kita mau menang dengan timnya si A, padahal sementara si A itu sekjen PSSI misalnya. Bahkan aku pernah dengar dulu zaman dulu ini ya. Bos Mas kalah aja daripada rusuh. Wah itu loh. Daripada rusuh, wah itu ngeri kan udah. Dulu loh. Kan ada keyword gitu. Ada keyword daripada rusuh. Saya ini masa zaman kayak gitu. Waktu itu Persija Tim Solo FC berkandang di Solo. Saya kan wartawan Solo kan. Wawancara manajer atau pelatih tamu. Alah mas ngapain apa ya, kita juga targetnya nggak mulu-mulu, kan tahu sendiri ini timnya siapa gitu. Udah gitu aja, simis realistis ya. Iya. Itu dulu 20 tahun yang lalu mungkin itu, sekarang udah nggak ada lagi, semoga tapi ya itu memang sikap-sikap seperti itu nggak perlu lah. Ya, mencederai sportsmanship juga ya. Ya, karena ini sepak bola ini kan Indonesia katanya mau menuju industrialisasi sepak bola. Ya kan, ini semua sisi sedang dibangun. Seperti itu nggak perlu lagi kita perlihatkan gitu loh, karena nanti juga imbasnya bagus. Itu lucu gitu. Tapi dan pelatih-pelatih yang punya jam terbang tinggi, dan pelatih ini benar-benar punya CV yang bagus, terutama contohnya Van Gastel gitu kan. Dia kan pasti ngomong ke pemainnya ngapain ini. Dan dia secara gamblang ngomong itu juga, maksudnya ke kami media yang nanya. Ya saya ngomong ke pemain, don't make a stupid mistake. Ya, karena nggak ada untungnya gitu kan. Dan itu kan yang rugi pemain dan klub sendiri. Apa nggak malu begitu lihat rekamannya gitu, highlightnya lagi gitu loh. Aku kok koyo ngono gitu kan. Terus jadi nanti terus neng dalan dia lewat terus kemudian orang lain tuh sungkem sembah sujudan ya ora, malah didone ya. Itu malah supporter itu nggak respect. Ya penting ya regulasi emosi. Sekarang supporter juga pinter kok. Iya benar. Kalau tim lawan main bagus mereka juga apresiasi. Malah mengkritik timnya sendiri kok. Ya kayak kemarin ini ngomong sedikit derby Mataram itu pas Persis ketinggalan 2-0. Oh itu saya tahu lagunya. Maine piye saya gitu. Piye maine. Maksudnya iya maine kok koyo ngene. Itu mesti nek main elek di ngomong sama orang supporternya sendiri masih bisa kritis ke pemainnya sendiri, dan menurutku itu suatu yang fair dan objektif. Kalau tim lagi berprestasi ya dukung, tapi kalau emang lagi terpuruk ya kasih support, kasih satir, sindiran juga nggak ada salahnya. Selama itu masih dalam tataran profesional ya. Nggak fair dulu saya itu hafal banget lagu itu. Hafal banget lagi. Kadang saya itu
apa ya, sebelum itu dinyanyikan itu udah feeling. oh bukan feeling saya. Apa? Ini bentar lagi ketok arep nyanyi lagu itu. Saya nonton waktu itu sempat nonton pertandingan Persis lawan apa? Saya ngantuk nih. Oh, oke. Baru ngantuk deglok ini itu supporter yang di belakang gawang itu. Iya. Dulu kan ada dirijennya namanya Gondrong Mariati itu. Teman saya itu. Wis mesti langsung muni ngono aku ngantuk. Iya, sama kemarin juga kayak gitu. Cen-cen Indonesia tuh kalau zaman dulu ya, supporter dulu tuh hampir sama ya. Iya. Ya karena sama ya. waktu itu kan di cloning toh. Iya, identitas Makanya klubnya aja yang diganti. Dulu kayak apa namanya? Pendirinya Pak Supati waktu itu. Ada apa namanya mayor yang nggak pernah naik jadi jenderal itu loh. Kalau Pak Mayor Haristanto itu kan di dekatnya Pak Supati. Itu kan mayor itu dulu sempat diminta bantuan ke Makassar. Untuk membentuk Maxman. Oh, oke. Iya, Maxman pendukungnya siapa PSM. namanya? PSM. Iya, jadi karena mayor ini punya ilmu bagaimana membentuk kelompok supporter, dia bisa punya ilmunya gitu loh. Memang orang ini bagus gitu loh. Nah, secara apa namanya? Secara ilmu tentang bagaimana mengkoordinasi crowd secara sebelum ada mayor ini, waktu saya nonton Arseto itu ya nggak ada yang nyanyi, di sini ya miso-miso gitu kan. Tapi begitu Solo FC apa namanya Pelita Solo, Pak Supati terbentuk, udah mulai nyanyi. Karena nyanyi ini sebenarnya untuk apa? Untuk mengurangi emosi dan juga apa energi berlebih dari penonton, untuk melampiaskan apa ya namanya, agar mereka nggak berbuat anarkis. Ya, penyaluran energi. Dan sebelum nyanyi-nyanyi itu di Indonesia tuh ada suara drum band, nggak tahu ada dung gitu. Itu di nyewo. Itu salah sih itu. Ada dulu yang nyewo. Ada nyewo angklung bukan bass drum yang kayak sekarang ini. Bukan, ini kayak drum band itu khas itu suara itu. Sekarang kan belum lahir nih. Sekarang mulai ultras, sebenarnya ultras. Oh, sekarang udah lain-lain kayak misalnya ultras itu sekarang nyanyiannya itu apa ya? Pernapasannya enggak cuma pernapasan tapi suara perut. Itu dulu waktu Persik Kediri lawan Urawa Reds. Main di Piala Champions Asia, skornya 3-3, main di Manaan. Itu supporternya Urawa itu cuma mungkin 200 orang nih. Tapi seluruh suaranya ngalahkan seluruh stadion Manaan waktu itu. Jadi suaranya pakai suara perut gitu. Saya sempat wawancara beberapa pentolan supporternya nih. Yang membuat tim Sariosa Jepang. Iya, itu. Wah, dari Jepang loh mereka datang. Dan memang waktu itu begitu selesai, tribunnya itu bersih nih. Oh iya. Mereka buangin sampah sendiri. Gitu. Habitnya orang Jepang lah ya. Saya juga sempat dikasih jersey-nya waktu itu Urawa. Nah, jersey-nya itu sangat mirip dengan MU. Timmu nih. Bukan. Oh, bukan ya? Saya Madrid, Pak. Oh, Madrid. Gitu. Ya. Untuk prediksi kira-kira berapa nih, Pak? Besok ya? Ya. Kalau saya, meskipun hati kecil saya agak berat, tapi saya bukan memprediksi, Pak, tapi mendoakan menang. Selisihnya marginnya 2. Saya 1. Marginnya 1. Ya, alasannya karena banyaknya pemain pilar yang absen. Tapi besok mungkin ya, saya percaya Ansari sama Hustra. Itu saja. Saya percaya dua orang ini. Karena main di kandang juga. Iya. Saya percaya motivasinya besar ya. Iya. Jadi ya kita apresiasi lah 2 orang ini. Dan saya juga bukan orang yang kita memang terlihat lebih pintar dari seorang pelatih ya. Tapi belum tentu kita bisa melatih. Ya kan? Karena pelatih itu punya ilmu. Iya. Dan saya yakin Hustra dan Ansari ini jauh lebih berpengalaman daripada kita. Ya kan? Bagaimana menghadapi situasi di lapangan. Apalagi dalam kondisi terjepit. Nah, saya pikir marginnya 2, saya berdoakan menang. Ya, saya juga memprediksi menang. Tapi marginnya 1. Ya, berarti 5-4 Nunes masuk ya. 11-10. Ya, 11-11. Kemarin ada yang menang ya. Ini kita undi dulu pemenang tebak skor. Hadiahnya apa lagi? 2-1. Kemarin juga sudah apa hadiahnya? Syal atau dompet sudah dikirim? Belum. Nih. Dan saya, Pak. Wah, udah kemarin sudah.
Dua. Pilih satu, mau yang mana? Pilih satu aja. Yang mana? Yang satu aja. Apa? Baju apa Sal ini? Diundi satu. Bebas. Karena kemarin kita mainnya di away, Iya. kita kasih Kaos. kaos karena menangnya di away. Ini kaos yang sering dipakai pemain juga ini. Ya, ini salnya ini juga keren ini. Jadi kayak ini ya, kayak apa? Kaji loh. Makanya kayak buat sholat yang Pak Haji Haji. Sajadah. Bukan saja. Tapi ya. Iya itu namanya apa? Ini kaos yang dipakai apa namanya? Para pemain. Saat mau Away. atau Turun. dalam pertandingan resmi. Iya, turun Jadi dari mereka pakai ini. Perjalanan Ini- ya. Ini khas dari PSS. Bagus nih. Ya. Dah, tak pilih wi. Ambil ya satu. Siapa? Jenengan, monggo Pak. Kowe. Jenengan toh? Ya tapi kowe sing moco ya. Iya. Dikit. Amit. Banyak ini. Persiba 1-2 PSS. Wih, nama akunnya Always Football 19. Wah, At- selamat. Always Football ini Ini nanti Always dikirim ya. Football 19. Selamat ya. ini selalu membicarakan bola nih jangan-jangan. Ya. Selamat Always Football 19. Ya silakan besok laga PSS Sleman Persiku Kudus ditebak. Nah, besok karena laganya berat, ya kan? Ya. Anunya juga hadiahnya harus Berbobot. bagus. Ya, apa? Jersey. Nih. Jersey ini ya, Jersey latihan itu ya. jersey latihan. Oke. Untuk yang apa? Persiku. Persiku Kudus dijamu PSS Sleman. Silahkan komen sebanyak-banyaknya. Boleh komen ya, satu orang komen berapa skor? Nggak apa-apa toh, Bah? Asal akunnya beda, Pak. Asal aku ya beda. Satu akun satu kali lah Satu biar kali. fair. Oh, biar fair. Satu akun satu tebakan. Iya. Dan jangan lupa untuk besok dan seterusnya harus yang sudah Subscribe ya wajib. Iya. Kalau nggak Karena harus dicek subscribe, itu. Nggak bisa. nggak bisa. Subscribe duluan. Ya. Ya. Kedepannya nanti kita akan banyak lagi merchandise atau hadiah-hadiah yang akan kita bagikan. Ya, Umi. Iya. Ya. Oke, Maka gitu. tetap stay tune ya di channel podcast main bolanya Radar Jogja. Oke, sekian dulu ya podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woke up slow on a quiet dawn. The wall stayed back with the color gone. A towel hung limp on a wooden chair. Life whispered softly in the still, thin air. I stepped outside, no shoes, no chains. The wind hums songs through the open place. Today I'm free. Today I'm free. No clocks, no logs. Just sky and bay, the earth beneath, the sun above. Today I'm free. In a world I love, five minutes passed, or maybe years. Feel stretched wide, dissolving fears. The grass sang stories beneath my feet. Time dissolved, and life felt sweet.